Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United sukses mengandaskan Real Sociedad dengan skor 4-1 dalam laga leg kedua 16 besar Liga Eropa yang digelar di Old Trafford. Sempat tertinggal akibat gol penalti Mikel Oyarzabal. MU bangkit dan sukses membalikan skor berkat 3 gol Bruno Fernandes alias hat-trick. 2 diantaranya lewat eksekusi penalti, serta gol Diogo Dalot. Berkat hasil ini, MU berhak melaju ke babak perempat final Liga Eropa dengan kemenangan agregat 5-2 usai bermain imbang 1-1 di leg pertama. Di babak 8 besar, MU akan berhadapan dengan Lyon. Manchester United diyakini bakal melakukan perombakan besar-besaran pada musim panas 2025. Hal itu menyusul performa mereka yang bapuk sepanjang kampanye 2024-2025 hingga terlempar ke 14 klasemen sementara Liga Inggris serta tersingkir di ajang Carabao Cup dan Piala FA. Klub besutan Ruben Amorim bakal coba mendatangkan sejumlah pemain papan atas dan menjanjikan guna mendongkrak kualitas skuadnya. Salah satu pos yang jadi perhatian ialah lini serang. Mengingat Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee sudah lama absen mencetak gol buat Setan Merah. Hanya saja rata-rata pemain idaman mereka punya bandrol yang mahal. Striker Sporting Lisbon Victor Gyökeres misalnya, MU diperkirakan butuh dana sekitar 70 juta euro untuk mengangkut pemain tersebut ke Old Trafford. Alhasil, langkah mendepak pemain tidak berguna jadi salah satu cara yang patut diambil demi mendapatkan suntikan dana tambahan sekaligus meringankan beban finansial. Ada setidaknya 5 penggawa Manchester United yang berpotensi pergi pada musim panas 2025. Di antaranya adalah Casemiro, Marcus Rashford, Anthony, Kobbie Mainoo, dan Alejandro Garnacho. Beberapa mantan penyerang tajam Manchester United memutuskan terjun ke dunia kepelatihan. Mereka mencoba peruntungan sebagai manajer setelah pensiun. Menjadi pelatih bukan tugas mudah bagi seorang mantan pemain hebat. Tidak semua dari mereka mampu meraih kesuksesan di pinggir lapangan. Beberapa mantan striker MU mampu membuktikan diri sebagai pelatih yang kompeten. Namun ada juga yang kesulitan dan gagal mencapai ekspektasi. Menarik untuk melihat perjalanan karir mereka setelah gantung sepatu. Berikut beberapa mantan bomberi MU yang kini berprofesi sebagai pelatih. Di antaranya Wayne Rooney, Ruud van Nistelrooy, Robin van Persie, serta Mark Hughes. Manchester United disebut-sebut di antara klub yang mengincar transfer musim panas untuk gelandang menonjol Serie A satu ini. Menurut laporan dari Calcio Mercato, United merencanakan tawaran sensasional senilai 50 juta euro untuk Ederson. Di tengah minat dari persaingan berat di Italia lainnya Juventus, Ederson telah menjadi salah satu pemain terbaik di Serie A dalam beberapa tahun terakhir dan telah menjadi incaran beberapa klub top Eropa. Atalanta tetap berpendapat bahwa niat mereka adalah untuk memperpanjang kontrak Ederson yang berjalan hingga 2027 dengan pembicaraan yang sedang berlangsung antara klub dan agennya. Namun gelandang Brazil tersebut tampaknya tertarik dengan minat yang semakin meningkat dari klub-klub top lainnya, khususnya di Liga Premier Inggris. Pelatih MU Ruben Amorim tampaknya terkesan dengan permainan serba bisa pemain tersebut dan penampilan kelas atas melawan beberapa tim besar di Liga Champions serta tim-tim terbaik Serie A. Manajer Portugal itu percaya bahwa pemain berusia 25 tahun itu dapat memperkuat lini tengahnya saat ia merencanakan perombakan besar musim panas menjelang pramusim pertamanya dengan The Red Devils. United harus bersiap menghadapi persaingan transfer potensial dengan Juventus yang juga sangat ingin mengontrak Ederson. Direktur olahraga Bianconeri Christian Guintoli dikabarkan sedang berupaya mengamankan kepindahan pemain Atalanta tersebut, bahkan bertemu dengan perwakilan pemain pada bulan Januari.
Alejandro Garnacho, penyerang andalan Manchester United, dilaporkan tengah meragukan masa depannya yang panjang di Old Trafford. Meskipun masih terikat kontrak hingga musim panas 2028, sang pemain internasional Argentina tampak mempertimbangkan langkah taktis untuk karirnya. Pada jendela transfer musim dingin lalu, Napoli sempat mencoba menggait Garnacho dengan tawaran sekitar 40 juta pound sterling. Namun tawaran tersebut gagal menembus pertahanan setan merah. Sementara itu, Chelsea juga diketahui tengah melirik bakat muda ini sebagai opsi untuk memperkuat lini serang mereka. Garnacho tengah mengalami periode naik turun dalam skuad utama Man United musim ini. Seiring inkonsistensi performa tim, Garnacho masih berjuang menemukan sentuhan terbaiknya. Dari total 43 penampilan di seluruh kompetisi, dia sudah mencetak 8 gol dan 7 assist, namun mayoritas kontribusinya itu terjadi di ajang non-prioritas. Garnacho membuat 3 gol dan 3 assist di Carabao Cup, sementara di Liga Inggris dia baru menyumbang 3 gol dan 1 assist dalam 27 laga. Sebuah saran diberikan Mick Brown kepada Manchester United. Mantan pemandu bakat setan merah itu menilai MU tidak perlu mendatangkan Gianfilippo Mateta dari Crystal Palace. Mateta menyangsingkan transfer itu bakal terjadi. Saya akan terkejut jika MU mengejar Mateta, buka Brown kepada Football Insider. Menurut Brown, Mateta memang menunjukkan penampilan yang impresif di Crystal Palace, namun ia dinilai tidak cukup bagus untuk bermain bagi setan merah. Sejujurnya saya tidak menyangka Mateta bisa tampil bagus ini sekarang, jadi saya harus memberikan apresiasi atas penampilannya yang bagus di Crystal Palace. Saya rasa dia adalah pemain brilian bagi Crystal Palace dan dia sebaiknya lanjut di sana. Saya tidak yakin ia adalah sosok yang tepat untuk Manchester United. Lebih lanjut, Brown cukup meyakini bahwa transfer Mateta ke MU tidak akan terjadi. Ia menilai setan merah akan mengejar opsi lain untuk tim mereka di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, MU sendiri sudah mundur perlahan dari perburuan Mateta. Pasalnya, Crystal Palace memasang harga 40 juta euro untuk sang striker, di mana MU menilai harga itu terlalu mahal. Mantan pemain MU Paul Parker melontarkan kritik pedas terhadap Mason Mount. Ia menyebut Mount sebagai salah satu rekrutan terburuk dalam sejarah klub. Sebuah pernyataan yang mengejutkan mengingat harga transfernya yang tinggi dan harapan awal yang besar. Kritik Parker bukan tanpa alasan. Ia menilai Mason Mount sebagai pemain yang tidak jelas posisinya, kemampuannya, dan bahkan mempertanyakan apakah Mason Mount sendiri tahu posisi terbaiknya. Paul Parker tidak segan-segan menyebut kedatangan Mason Mount sebagai sebuah bencana. Ia juga menyoroti fakta bahwa Chelsea, klub sebelumnya, tampak sangat senang mendapatkan uang sebanyak itu untuk pemain yang hanya memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya. Salah satu faktor yang membuat penampilan Mason Mount mengecewakan adalah cedera yang sering dialaminya. Musim ini ia kembali mengalami cedera hamstring yang diperkirakan baru akan kembali bermain pada akhir bulan depan. Total, Mason Mount baru tampil sebanyak 33 kali di semua kompetisi untuk MU. Cedera hamstring dan betis yang dialaminya musim lalu juga membuatnya absen dalam waktu yang cukup lama. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap performa dan kontribusinya di lapangan. Kondisi fisik yang kurang prima membuat Mason Mount kesulitan untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dan bersaing dengan pemain-pemain bintang lainnya di Manchester United.